Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan tentang penjelasan hukum menukar uang lama dengan uang baru dengan imbalan. Jadi biasanya saya kurang tahu kalau di sini, kalau biasanya di Jawa itu ada momen penukaran uang lama dengan uang pecahan baru mendekati hari raya. Karena biasanya digunakan untuk memberi uang fitrah, ya, uang fitrah ke sama famili atau kerabat gitu. Jadi misalkan kita punya uang 100.000, kemudian ditukar dengan uang baru recehan 5.000-an atau 20.000-an atau 10.000-an. Ini hukumnya bagaimana? Pertama, kalau penukaran uang itu jumlah nominalnya sama 100.000, kemudian dapat uang pecahan baru juga nominalnya berjumlah 100.000, maka kalau seperti ini ulama sepakat hukumnya adalah boleh. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bentuk kedua, kalau ada selisih, jadi kita menukarkan 100.000 tapi dapatnya 95.000 namanya. Jadi uang kita 100.000 ditukar uang baru pecahan, dapatnya 95.000. Kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Di situ ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Pertama, ada yang menyatakan tidak boleh karena katanya riba. Kemudian yang kedua pendapat menyatakan boleh. Memang ada sebuah kaidah yang berbunyi al-qardu jarra fi manfa'ah fa huwa riba. Peminjaman yang menyeret adanya tambahan itu hukumnya riba. Tapi di sini dijelaskan bahwa tergantung akadnya sebenarnya akan mempengaruhi hasil daripada hukumnya. Kalau penukaran uang itu memakai akad atau al-ma'qud, sesuatu yang diakadkan itu ke jasa, ke jasanya ya, bukan ke uangnya, maka ini nanti masuk akad ijarah bil ujrah. Jadi sewa jasa dengan imbalan. Kalau yang diakadkan itu jasanya, jadi jasa penukaran uang baru. Jadi ketika kita membawa uang 100.000 itu, kita dapat 95 uang baru pecahan, nah 5.000-nya itu masuk akad imbalan untuk jasa penukarannya. Jadi kita bukan menukar, yang diakadkan bukan uangnya tapi jasanya, akad jasa, bukan akad uang tapi akad kita membeli jasa orang itu, bukan kita membeli uangnya tapi jasanya. Kalau yang dijadikan akad di situ jasanya, maka itu diperbolehkan. Itu masuk tadi akad al-ijarah bil ujrah, ya, akad ijarah sewa jasa dengan imbalan. Dan ini dijelaskan juga oleh para ulama, di antaranya fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, lewat Dewan Syariah Nasional. Itu mirip dengan begini. Kita menyewa seorang wanita untuk mengasuh anak kita, bayi. Ini akadnya akad ke jasa asuhan. Tapi jasa itu nanti akan
secara tidak langsung mengenai sesuatu yang ada di wanita itu, misalkan air susu, ASI. Jadi yang diakatkan itu jasanya mengasuh, tapi karena waktu itu si wanita itu punya ASI, maka karena namanya ngasuh bayi, otomatis kalau nangis disusui. Sebenarnya air susu ini nggak masuk akad secara langsung nggak masuk, karena yang diakatkan itu jasa momong, jasa ngasuhnya. Sebagaimana tadi masalah penukaran uang baru itu yang diakatkan jasanya, bukan uangnya. Jadi sepanjang yang diakatkan jasanya, penukaran uang baru itu tidak masalah dan itu tidak termasuk daripada riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada selisih. Kita tukar 100 dapatnya 95.000 pecahan uang baru. Ya. Ini kembali kepada pembahasan ilmu usul fiqh nantinya, dan hal ini bisa dilihat di fatwa yang paling gampang ya, yang bahasa Indonesia itu fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, lewat Dewan Syariah Nasional atau DSN. Di situ ada insyaallah pembahasannya secara lebih detail dan komprehensif. Jadi itu kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti menjelang Ramadan kita mau tukar uang, insyaallah tidak masalah, kita akadkan itu jasanya. Makanya di pinggir jalan itu biasanya ditulis jasa penukaran uang baru, pakai jasa penukaran uang baru. Jadi itu bukan praktek menjual belikan uangnya, tapi jasa, maka jasa penukaran uang baru. Jadi kurang lebih demikian. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.